Om Tante dan teman-teman, bagaimana harinya? Sudahkah kita menyembah Tuhan hari ini? Atau duduk di kakinya mendengarkan firman-Nya? Jika belum, karena kita banyak sekali aktivitas, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan pastinya, mari kita gunakan kesempatan malam hari ini untuk kita kembali duduk di kakinya, untuk kita kembali merasakan hadiratnya, untuk kita kembali taruh beban-beban kita, semua pergumulan kita, dan pusat utama kita, fokus kita hanya pada Raja kita, kekasih jiwaku, Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita nyanyikan Baik Pujian Bagimu, lagu yang sangat indah. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Dan tinggal tenang, mendengar curahan isi hatimu, mencium kakimu, kagumi engkau, ya Raja, kekasih jiwaku. Tinggal tenang, mendengar curahan isi hatimu, mencium kakimu, kagumi engkau, ya Raja, kekasih jiwaku. Jadikan pujian bagimu, tubuh, jiwa, dan rohku berkenan kepadamu. Jadikan sukaanmu tempat kau betah tinggal, bersekutu dalam kemuliaan-Mu. Dan tinggal tenang, mendengar curahan isi hatimu, mencium kakimu, kagumi engkau, ya Raja, kekasih jiwaku. Jadikanku bait pujian bagimu, tubuh, jiwa, dan rohku berkenan kepadamu. Jadi kesukaanmu tempat kau betah tinggal, bersekutu dalam kemuliaan. Menjadi kekasih yang mengerti hatimu, mengasihimu dengan ketaatanku, demi senyuman di wajahmu. Dan dekat denganmu, menjadi kekasih yang mengerti hatimu. Ketaatanku demi senyuman di wajahmu. Jadikanku bait pujian
Alright, sebelum lanjut seperti biasa kita nyanyi satu lagu lagi. Dan hari ini sesi terakhir dari Evening Tea sebelum kita libur dan kita move on ke topik selanjutnya. Saya rasa topik malam hari ini cukup relevan karena bicara soal pandemi dan impact-nya terhadap kehidupan kita. Saya rasa kita semua pasti tidak terkecuali mengalami efek dari pandemi ini di sekolah kita, di tempat kerja kita, di bisnis kita, di kesehatan kita. Mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi karena pandemi. Saya pun termasuk orang yang mengalami impact dari pandemi ini. Dan saya suka berpikir gini, apa sih sebenarnya iman Kristiani kita itu? Sebenarnya tuh dasarnya tuh apa gitu. Kalau disuruh dirangkum jadi satu kalimat tuh apa yang keluar dari iman kita sebagai orang Kristiani? Kenapa harusnya iman Kristiani kita membuat kita bisa terus melangkah dan tidak menyerah? Dan saya menyadari bahwa sebenarnya dasarnya tuh satu lagu sekolah minggu yang very simple, kita semua udah tahu. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, I am weak but he is strong. Basic dari iman kita tuh adalah Tuhan tuh sayang banget sama kita. Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kita. Mungkin kalau kita biasa orang bilang, oh Tuhan mengasihi kita. Mungkin konsep mengasihi itu sulit gitu kan. Kata-kata yang kita biasa nggak pakai di sehari-hari. Gampangnya gini lah. Tuhan Yesus tuh sayang banget. Sayang banget sama om tante. Sayang banget sama teman-teman semuanya. Sayang banget sama saya. Sayang banget sama kamu. Gitu aja. Dan karena dia sayang banget sama kita, maka semua yang dia izinkan terjadi pasti untuk kebaikan kita juga. Dan saya rasa kalau kita bisa memegang kebenaran ini, maka setiap hari mungkin jadi sedikit lebih mudah untuk kita jalani. Setiap hari mungkin jadi sedikit lebih punya pengharapan karena kita tahu bahwa dia sayang banget sama kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini, lagu yang luar biasa indah. It was just 3 words, but it changed my life. Just a childlike truth that consumed my mind. From my life's first breath till the day I rise, all I need to know is this age-old lie. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget, the Bible says that he loves me so. It was just 3 nails that held him on that cross. God was not restrained, he was there by choice as he gave his life for the world he loved, and the earth breathed life with his age-old song. Everybody sing. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget, the Bible says that he loves me so. Yes, Jesus loves me, and his love won't forsake me, I know. Oh yes, Jesus loves me. Oh, he loves me so. It
there seemed no way from the grave he rose. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget, the Bible says that he loves me so. Yes, Jesus loves me, and his love won't forsake me. I know. Oh yes, Jesus loves me. Oh, he loves me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. I am weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Tuhan Yesus sayang banget sama Anda sekalian. Yuk, mari kita mulai ngobrol-ngobrol. Halo, Halo, shalom. Selamat datang di Evening Tea with Gloria Aditya. Ini Ya. sesi yang keempat. Sesi terakhir sebelum Sebelum libur. liburan. Nanti ada lagi, tenang. Tenang. Nanti Jadi ada lagi. tetaplah mengirimkan topik, tetaplah Betul. mengirimkan pertanyaan, Betul. usulan-usulan topik di komen dan juga via email haotk.dunamis@gmail.com. Betul. Dan seperti minggu-minggu kemarin, minggu ini pun kita akan membahas topik yang menarik, ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol bareng Tante Glory, biar kita bisa share apa sih sebenarnya pandangan mungkin yang alkitabiah gitu ya istilahnya untuk persoalan-persoalan yang ditanyakan gitu. Dan minggu ini cukup seru karena ngobrolinnya tentang pandemi ya sebetulnya ya. Iya betul, intinya. ada kaitannya. Jadi sangat-sangat relatable. Relevan, iya. Dan yang paling banyak dirasakan oleh om tante orang tua adalah Betul. anak-anak dan mungkin teman-teman yang masih Ya. lebih muda dari kita ya, Ya. mungkin yang dirasakan adalah aduh sekarang kuliah online, sekolah online udah hampir 1,5 tahun bahkan ya. Iya, iya. Lama banget Dan gitu. itu buat beberapa orang mungkin yang rada-rada Stressful. nggak suka keramaian segala macam mungkin merasa Bahagia. nyaman-nyaman Tapi aja. lama-lama bosan juga sih ya. Justru Gue itu juga dia. gak suka keramaian sejujurnya. Cuma Mhm, maksudnya mhm. mesti gini, gue suka keramaian. Cuma Ya. gue bukan yang suka kayak harus selalu sama orang Iya, rame-rame betul, gitu loh. Betul, betul. Pun awalnya gue happy, Ya, pun ya. udah mulai bosen sejujurnya. Iya, itu dia. Dan apalagi teman-teman mungkin istilahnya memang anak-anak ini yang sangat suka bersosialisasi, berteman, mungkin Iya. ngegeng segala Dan- macam gitu-gitu. Dan terutama buat anak-anak berat remaja kan banget. emang Yes. pasti masih butuh lah untuk itu dan memang Betul, itu memang betul. diperlukan sih untuk peer mereka. group dan segala macam. Yes. Apalagi mungkin ada beberapa orang tua yang sangat-sangat merestrik, nggak boleh keluar sama sekali. Iya. Itu sampai sekarang pun masih ada. Masih kan, ada, gitu. iya anak-anak essentials sekarang lagi itu juga anak-anak essentials juga pada bilang iya sampai sekarang ada orang tua yang masih gak boleh gitu masih bahkan Iya. belum pernah ke mall sejak 2020 sampai sekarang belum pernah ke mall. Iya, Itu luar agak biasa sulit sih. juga Iya, iya, luar biasa. Tapi Gila maksudnya juga. ketahanannya pun ajaib gitu. tapi yang jadi problem itu adalah kalau misalnya memang ternyata itu ditekan ke dalam dan malah jadi stres. Betul. Itu yang sulit sih. Betul. Sebelum kita lebih jauh lagi, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share ke Betul. semuanya. Terutama share paling Ya, penting. share kasih Ajakin. tahu ke teman-teman, ke saudara-saudara, ke keluarga dan semuanya. Kita sungguh-sungguh rindu pelayanan ini bisa memberkati dan memperluas kerajaan Allah. Betul, dimanapun dan ini dengan online ini sejujurnya lebih mudah sebetulnya untuk Yap. Anda yang dimanapun, Anda di belahan dunia manapun bisa Yes. nonton, bisa Terjangkau ikutin. ya. Bisa Temboknya terjangkau. semakin menipis Betul, gitu batasnya istilahnya. semakin Ya, menipis dan sekarang. waktunya pun sangat fleksibel. Kalau Betul. misalnya memang Bapak Ibu Saudara sekalian nggak bisa nonton sekarang juga di premiere di tayangan premiernya nggak apa-apa, disimpan aja save to Besok watch list nonton. misalnya. Yes, Besok nggak apa-apa. Ya. Di waktu yang lebih pas. Oke. Bahkan harusnya bisa download kegedean ya. kalau Gede. gue. Berat. Iya. Oke, kita langsung Ya. mulai aja ya berarti. Oke, Ma. Pertanyaan pertama. Kok udah kayak kuis ya. Pertanyaan pertama. Hadiahnya. Hadiahnya. Teng teng teng. Nggak. Oke.
ini orang tua yang nanya berarti ya. Anak laki-laki saya sedang sangat stres dengan sekolahnya yang masih terus online saja dan belum bisa onsite. Iya, sudah lebih dari 1 tahun online school membuat dia bosan sekali dan malah jadi depresi. Waduh. Ini Kami luar sudah, biasa nih. ya, tapi banyak sih yang kayak gitu. Iya. Kami sudah coba bawa ke psikolog, tapi belum ada hasil yang signifikan. Anak kami ini anak tunggal, seperti saya, sehingga di rumah juga tidak ada saudara. Jadi nggak ada teman main di rumah Iya. gitu mungkin. Ya. Ya, silakan. Ya, mungkin gini ya, yang dimaksud dengan depresi karena seringkali orang awam itu kayak misalnya menyebut Hiperaktif. hiperaktif gitu, padahal itu sebetulnya cuma sangat aktif. Karena kalau seperti Jadi ada misalnya, batasannya sebenarnya. iya, Iya, kalau iya, untuk iya. psikolog dengar hiperaktif itu sakit gitu misalnya, Oh, oke. ya. Itu jadi satu Kalau- kondisi yang memang Bapak Ibu Benar, gitu ya. iya gitu. Tapi kalau sangat aktif ya itu seperti Normal. nih Daud. Theo waktu kecil, sekarang anaknya Daud ya. Itu sangat aktif, tapi bukan hiperaktif. Ya, nah istilah depresi itu adalah stres yang sudah sampai amat sangat ya. Dan itu seriously harus ditanganin gitu maksudnya. Kalau Secara depresi, medis atau Iya. secara dari bahkan sampai dibawa ke psikolog yang bukan sekedar cuman konseling biasa. Oh, jadi yang kita sering Seperti lihat di itu. film-film mungkin tuh yang sambil duduk terus cerita, Ada kontrol terapinya. berkala gitu ya Tante ya. Betul, jadi Itu bukan depresi. seperti Itu depresi. Iya, Oh, wow. ya gitu. Oke. Jadi karena kan sampai dibawa ke psikolog bisa jadi sih kita karena nggak tahu ya, Yap, nggak yap. ada ini bisa juga betul memang depresi. betul, betul. Nah kalau hanya karena bosan gitu ya dan menjadi stres, bosan saya mau berpikir begini, saya mau ikutin alurnya kalau memang benar depresi. Agak satu tanda tanya gitu buat saya gitu ya, karena begini, kalau hanya online karena gara-gara Ya. online school selama setahun setengah lah let's say begitu, lalu sampai depresi, sepertinya gitu pasti sudah ada apa-apa sebelumnya. Ya. Jadi tidak mungkin itu serta-merta hanya karena kondisi Online school. online sehingga Betul. dia sampai ke depresi. Betul. Karena titik Kenapa? itu tuh di bawah ya Tante istilahnya. Betul, karena begini, yang harus kita semua sadari, Bapak Ibu Saudara juga, sikon ini maksudnya begini, yang harus online school sampai dengan 1,5 tahun ini, WFH. ya WFH ya, itu kan semua anak sekolah Ya, at least di seluruh- Indonesia, Ya. ya, karena jangan bilang begini, tapi di Inggris Sudah anak-anak mulai kecil masuk. bahkan ya sudah pada masuk ya, kita nggak Beda, bicara iya. itu, ya, tetapi at least di Indonesia semua masih harus online school. Ya, betul. Ya Iya ada kan? trial percobaan, tapi kan Ada, nggak betul, semua, betul. itu lebih Iya. sedikit jauh. Betul. Dan yang kedua, jadi maksudnya begini, kondisi online school ini tidak hanya dialami oleh 1-2 orang saja. Betul. Tetapi Merata oleh semua memang. anak sekolah, semua anak kuliahan di Indonesia khususnya. Dari preschool sampai Betul, ya kan? Bahkan Daud, kerja. dari Daud Sampai sampai iya, kerja. maksudnya yang sekolah. Iya, oh iya, Ya. iya maksudnya sekolah Nah, betul. yang kedua adalah bahwa dari sekian banyak anak Mhm. di Indonesia yang harus online school ini, pastinya juga ada yang anak tunggal. Betul, Betul? betul. Daud. Iya kan gitu ya gitu iya betul. Jadi kan begini, tidak hanya anak kita yang anak tunggal, begitu maksudnya ya. Saya mau mendudukkan ini secara proporsional karena setan itu jahat. Setan itu selalu kan ngomongnya kamu tuh satu-satunya Ya. yang alamin Masalah ini ini berat dan kamu sekali. itu paling berat Yes, gitu ya. betul. Anaknya orang lain mungkin bukan anak tunggal sehingga dia muda dan sebagainya. Tapi mari kita itu cooling down gitu istilahnya dan menarik napas panjang dulu. Lalu kita berpikir bahwa yang punya anak tunggal bukan hanya saya, ya kan? Yang harus Seperti online itu. school bukan hanya saya, anak saya. Betul, ya yang mengalami kondisi ini tuh banyak. Nah pertanyaan gini, apakah semua, kenapa aku berkata begini, kalau karena online school, kita anggap aja benar ya, kalau karena hanya karena online school, lalu anaknya depresi, ngeri sekali, berapa banyak pastinya, Yes, atau bisa seluruh dikatakan Indonesia. semua anak akan depresi. Pandemi lagi nanti, Nah, pandemi yang berbeda. Nah, atau begini, semua anak yang ikut online school dan kebetulan anak tunggal Pasti pasti depresi. depresi. Mengalami, Kan ya. tidak kan? Iya. Kita tanpa membuat survei ya, Ya. kita sudah bisa berasumsi nggak mungkin begitu. Kalau kayak begitu pasti
sudah ada ledakan itu tadi yang dibilang Betul, betul. pandemi yang lain dan Angka penderita Pandemi. depresi itu akan sangat-sangat banyak. Di Betul. pandemi itu Pandemi pasti depresi. dilaporkan. Pandemi dan geger gitu pasti iya, ya, iya. seperti itu Di gitu. line Wah today nih di udah ada. Indonesia Pasti artikelnya. ada lonjakan apa nih kan seperti itu gitu. Berarti kan tidak. Ya. Ya gitu. Nah, saya selalu juga mau berkata begini, orang tua itu nggak bilang nggak boleh dibawa ke psikolog karena kebetulan ini nggak tahu juga ya usianya berapa ya. Tetapi begini, bukan nggak boleh dibawa ke psikolog. Saya sendiri psikolog, tapi begini, orang tua itu sebetulnya adalah psikolog utama dan pertama dari Ya. putra putrinya. Ya. Ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah begini, karena kalau psikolog yang kita datengin di tempat praktek, itu kan tidak 24 jam bersama putra putri kita. Betul. Betul enggak? Hanya kita yang bangun pagi ketemu, ya kan? Siang, apalagi kalau putra putrinya masih relatif kecil, bisa hampir the whole day. Ya. Betul enggak? Kalau sudah besar, nah tapi ini sekarang karena harus di rumah, mungkin ketemu ketika terus. betul ketika Orang orang tuanya juga harus work from home. Iya. Nah, jadi ketemu terus. Bisa jadi itu juga menambah menjadi masalah. Karena tadinya banyak nih ya orang tua yang berpikir take it for granted kan. Udah lulus sekolah aja Anaknya senang. betul, Iya. taruh di sekolah. Dia nggak pernah karena berasanya anaknya nggak ada problem gitu. Iya. Padahal mungkin kalau bicara dengan gurunya, Iya. bicara dengan teman-temannya sebetulnya ada problem Iya. putranya ini. Tapi selama ini belum boom gitu loh. Ya. Ya. Dan Jadi ketahuan karena pandemi, Kondisi sekarang di rumah terus, ketemu terus. gitu ya, bisa jadi seperti itu gitu. Nah sebetulnya gini, kita itu mengasihi anak pastinya harus. Kalau orang tua nggak mengasihi anak itu salah di hadapan Tuhan. Ya, tetapi begini, memanjakan Nah, itu bukan kasih sebetulnya. Apa arti memanjakan? Memanjakan itu gini, kita hanya menuruti saja apa yang dikomplainkan anak, Nah, itu apa yang diingini anak begitu. biar cepat gitu ya tante. Ya, Daripada jadi kayak ini mendingan langsung gitu. aja. Ketika anak kita ini males, misalnya online school males, dia nggak mau ngerjain tugasnya, dia mau ini. Lalu dia bilang begini, habis aku males sih ma, soalnya kayak begini-begini. Nah kalau kita mengasihi justru harusnya kita duduk dan bicara dengan dia ya gitu. Encourage. Berdialog Nah, Kak, gitu iya. ya. Betul. Betul gitu kan. Tapi kalau kita memanjakan lain cerita. Kita akan mengencourage keluhannya dia. Mengencourage komplainnya dia. Ya. Dengan berkata apa, iya sih emang nih sebel gitu ya kan. Ya, ya. Betul nggak Ya, ya. gitu? Dengan Sebel kayak gitu sih, malah kayak akhirnya gini. jadi kita memotong dahan yang salah gitu istilahnya. Bukannya kita menyelesaikan masalah, kita menambah masalah baru sebenarnya. Betul. Jadi anak ini seperti terlegitimasi Iya. untuk malas. Betul. Nah akhirnya setelah itu menjadi males banget, misalnya gitu. Lah orang tua semua Malah jadi panik. nggak ada yang Baru mau. tercium. Ya, masalah anak ini gue loh. kenapa malas? Ya gitu. Tidak. Kan nggak mungkin langsung gitu tiba-tiba. Ya pasti sudah ada ABC-nya dulu sebelumnya. ya. Males, ogah-ogahan, itu udah kelihatan dulu sebelumnya gitu. Jadi saran saya ya diajak bicara. Dan sebetulnya papa mama kalau ini cowok ya mungkin kalau sudah, dulu aku waktu Deo nih usianya sudah SMP, aku bilang sama Om Gana, yang sepertinya bukannya aku sudah tidak mau deket lagi sama dia, tidak. Tetapi begini, ada dunia yang mungkin sudah mulai agak ada perbedaannya antara wanita dengan pria. Ini kan sudah mulai beranjak, ya baru gede ya, tapi lain mungkin kalau papinya, dedinya ya itu yang ikut juga mendidik gitu, ikut ngobrol, ikut memberi sudut pandang gitu dari sisi pria. Ya, saran saya seperti itu. Jadi bukan hanya mami, bukan hanya ibu, tapi bapak juga terlibat gitu. Ya, dari pengalaman, dari cerita hidupnya bapak, kan pastinya tidak ada orang tua yang dari dulu zamannya kecil, muda, remaja sampai jadi tua enggak pernah ngalamin kesulitan. Ya. Saya rasa tuh ajaib kalau udah hidup di surga baru bisa. Ya toh, we are not in Eden yet. Aku nggak relate sama masalah itu. Ya, mungkin nggak pernah online ya, tapi kalau aku misalnya dulu, misalnya pas malas-malas gitu, sering kali kan orang tua aku cerita, kamu tuh masih enak sekarang. Dulu Ya. aku harus ganti berapa bus, jalan sekian kilo. Kamu nggak usah kan, tinggal Tapi naik ada mobil. meme-nya kan. Ya, Our tinggal. parents be like. Nah, seperti itu gitu.
diajak gitu, tapi juga bukan dimarahi dalam artian seperti ini. Begitu anak tuh rasanya males ikut online, langsung kita ngamuk, nggak bisa, kamu nggak boleh males, kamu harus. Nah nanti ketika papinya atau maminya work from home dan rasanya, aduh kok kayak begini, dibalik anak sekarang kan dibalik, pinter-pinter, iya, pinter, ya bener, bisa kita jangan males katanya ini gitu ya, kan seperti itu. Atau kalau misalnya memang anaknya udah lebih besar bakal hilang respect. Jadi istilahnya Betul. Lu om dok, iya, omong ya doang, kan, betul. omong Itu doang. dia. Ya. Mungkin itu ya kalau secara untuk yang pertama ya seperti itu. Kalau misalnya ini mungkin aku menambahkan sedikit Tante, mengenai apa namanya, dia bilang bahwa anak tunggal gitu. Apa namanya, tidak ada saudara artinya kurang sosialisasi segala macam. Gimana kayak gitu ya. Mungkin bisa begini. Aku nggak tahu kalau di dalam keluarga ini juga seperti yang kalian tadi sebutin ya. Totally betul-betul keluar tuh nggak boleh sama sekali maksudnya. Hanya ya sebetulnya gini sih ya Bapak Ibu Saudara. Kalau saya itu saya punya prinsip seperti ini. Kalau saya tidak mengharuskan semua orang punya prinsip seperti saya. Tetapi begini. Ketakutan kita yang amat sangat, menurut saya tidak akan pernah menyelamatkan kita dari COVID-19. Yang menyelamatkan kita dari COVID-19 satu, kita menjaga prokes, betul. Ya, bukan nggak benar juga kalau kita bilang gini, gua nggak takut, nggak usah pakai masker, ya seperti yang ditangkap itu, ya kan? Gambarin itu aja benar. maskernya. Ya, itu juga nggak benar. Ya, nah, tetapi begini, prokes tetap kita harus jalankan. Tetapi kan jangan lupa ya Bapak Ibu, saya tuh seringkali kalau malam berdoa dengan Bapak, dengan Pak Gana, kami itu selalu kayak apa ya, hari-hari ini justru menyadari begini, kalau sampai hari ini kita masih sehat, seluruh keluarga kita, anak, cucu, menantu, bahkan anak-anak yang setiap Kamis datang ke sini, orang-orang yang kerja pada kami, yang kerja di preschool OTK, di rumahnya dia, aku dan Om tuh doakan gitu, doakan sungguh-sungguh. Dan puji Tuhan kan ya, sampai dengan hari ini semuanya baik. Siapa sih sebetulnya yang buat proteksi dan perlindungan? Betul. Karena kan kalian juga bacakan ada orang yang saya tuh udah nggak pernah beli makanan, bahkan pesen makanan aja nggak pernah masak sendiri. Keluar enggak gini-gini. Saya cuma di dalam rumah kok kena, misalnya gitu. COVID. Sementara ada orang yang keluar kerja tetap itu dan sampai sekarang tetap nggak kena. sehat, Betul. Tetap sehat. Saya juga nggak setuju dengan orang yang ngawur dan menyepelekan ya COVID ini. Terus malah nanti kalau kena orang lain bilang rasain Syukurin, tuh gitu kan gitu. Itu juga nggak benar. Tapi Iya. menurut saya kayak begini. Kita juga harus mengerti ya gitu. Kalau diri kita memang termasuk orang yang sangat suka banget di rumah tertutup nggak keluar sama sekali malah jadi putih kulitnya ya nggak tahu ya. Tapi gitu. Tapi kayaknya tetap perlu ya, kalau memang sekolah itu belum, kita tahu ini anak tunggal. Mungkin misalnya begini, dengan kalau itu misalnya dekat dengan sepupu-sepupunya misalnya, mungkin bisa yang memang sama-sama sepakat menjaga Prokes, Yes. swab dulu Ya, sebelum benar. ketemu. Ya, bisa seperti jadi itu. juga, iya. Ya, bisa. Atau kalau dia walaupun anak tunggal kan di sekolah pastinya harusnya punya teman ya. Deo Betul. anak tunggal tapi di sekolah juga punya teman ya. Nggak harus dekat dengan semua, tetapi kan mungkin ada teman-teman dekat. Betul. Nah apalagi di era sosmed yang seperti ini mungkin bisa janjian dengan Ya, teman-teman yang ya. apakah kalau saya nggak tahu sih ya usianya ini, tapi kalau usianya masih relatif kecil dalam artian SMP gitu ya. Mungkin kalau yang orang tuanya juga sama-sama kita kenal, Ya, betul. sehingga tahu Playdate. Jadi bahwa hangout, ya playdate Playdate. bareng. ya, jadi kayak orang tuanya ini termasuk orang tua yang ngawur atau juga yang menjaga prokes. Nah, kalau misalnya sama-sama menjaga prokes, oke lah ketemu untuk sekedar itu saya rasa tetap perlu ya. Iya. Iya. Gitu, Balance apalagi lah ya. anak tunggal Balance, balance harus seperti balance itu. ya. Kalau Yang terlalu- kedua, mungkin seperti ini. Saya nggak tahu karena kebetulan saya anaknya kan sudah berkeluarga sendiri, nggak ada lagi anak yang dileskan. Cucu ya udah bukan bagiannya saya ya, tapi begini. Kebetulan kan saya lagi les keyboard. Nah, online karena gurunya kan di Semarang. Tetapi dia cerita kalau di sekolah musiknya yang di Semarang itu dia sudah buka. Oh iya susah Onsite. ya. Ya, betul. Lu les Iya, musik susah ada ya, yang alatnya nggak gimana? bisa. Praktik langsung hands Iya. on itu paling enak sebenarnya. Aku aja Betul. dulu pertama kali juga mikir, emang gue bisa ya Iya, cuman iya, online betul. gitu loh. Iya. Puji Tuhan bisa gitu ya maksudnya. Nah, tetapi dia bilang aku tuh di sini udah buka gitu. Tapi memang ada yang belum berani, ada yang sudah. Iya. Nah, mungkin kalau saya nggak tahu kalau misalnya anak ini juga ada les tertentu, saya rasa ada les yang sudah membuka seperti Iya, itu. betul.
ya seperti itu gitu. Jadi ya jangan dikurung terus di rumah. Kalau sekolah online kan kita tidak bisa mengubah yang sudah ditetapkan Iya, pemerintah pemerintah. ya, Betul, seperti bukan itu terkait gitu. pemerintah. Nah, Iya. tapi kalau yang kita bisa putuskan sendiri gitu, ikut kursus apa. Ada anaknya teman saya itu yang diikutkan kursus karena perempuan ya gitu. Terus di sela-sela waktunya dia hobi membuat begini nih kue-kue gitu. Menarik. Nah itu bukan online, tapi jadi kalau biasanya misalnya mungkin bisa 10 orang, ini 5 Iya, Ya. dibatasin gitu jumlahnya. loh. ya. Tapi itu kan bersosialisasi Betul, kan, betul. gitu. Jadi pasti bisa lah menurut Yes. saya. Yang Ya, penting proporsional, seimbang. Balance dan Yes. jaga prokes tetap. Iya, tetap. betul. tetap bukan ngawur. Dan Ya. sekarang sebetulnya tempat-tempat kayak gitu merekanya sendiri juga jaga prokes banget Betul. kok. Jadi Betul. kalau misalnya kita ngawur pun mereka bakal nggak terima Karena sih. merekanya pengen bisa buka. Betul. Kalau Betul. mereka mereka nggak mau punya reputasi buruk Betul. gitu. Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begitu? even gitu di dekat tempat kita Siensia kan. Iya. Ya kan mereka jaga bener gitu. Betul, maksudnya. betul. Dan itu Betul. bisa ada anak-anak, bisa apa lumayan lah. Tempat-tempat yang outdoor segala macam Yes. juga bisa jadi menyenangkan kan. Betul. Tempat playdate yang Iya. menyenangkan gitu. Ya, istilahnya. dan yang itu penting sesuai usianya ya. Yes. Iya. Betul. Ya, yes. mungkin salah satu take outnya juga adalah kita mungkin sebagai orang tua juga harus proaktif dan kreatif ya. Maksudnya jangan sampai kita melihat seperti itu tapi kemudian aduh udah butek nih, sudah ya udah dia udah depresi gimana ya dan akhirnya malah berkutat Iya. di dalam masalah itu sendiri. Iya, Padahal betul. seringkali kalau misalnya kita mundur sedikit akan lebih kelihatan oh ternyata ada cara ini, cara itu dan bisa dilihat anaknya suka apa kan Betul. sebetulnya. betul. Iya. Oke, mungkin kita lanjut yang kedua ya, Tante ya. Sama-sama juga dari orang tua, tapi ini agak beda sedikit Tante. Dia bilang gini, anak saya wanita, usia SMA, nah ini disebutkan, kalau tadi nggak disebutkan ya Tante ya. Sedang mengalami stres, karena selama masa pandemi ini dia merasa sangat bosan sama sekolahnya yang hanya bisa via Zoom. Dia jadi cenderung malas mengerjakan tugas-tugas sekolah, karena merasa gurunya itu nggak jelas waktu menerangkan pelajaran. Apa yang harus saya lakukan? Kebetulan suami saya juga usahanya sedang mandek karena pandemi, Tante. Jadi sekeluarga itu stres, gitu. Iya. Iya. Jadi kalau ini lebih spesifik ya karena perempuan lalu usianya SMA. SMA, betul. Nah, menurut ini mirip sih ya, mirip. Ya, mirip. Nah, menurut saya begini, apalagi ini sudah SMA. Ya. Ya, sudah SMA. Sebetulnya nggak laki, nggak perempuan ya. Sekali lagi, kalau kita mau membantu putra-putri kita itu pasti bisa. Karena kita itu psikolog utama dan pertama, Yes. yang saya bilang begitu tadi. Nah, ajaklah duduk. Bicara heart to heart itu istilahnya menjembatani banyak hal. Tetapi memang butuh niat Butuh effort. dan effort dan juga kemauan. Nah itu dia. Ya kan? Apalagi mungkin buat orang-orang yang orang tua yang tidak terbiasa untuk bicara Ngobrol. heart to heart. Iya, Iya benar. betul. Nah, maksudnya gini, diajak bicara, mungkin ada yang tanya begini, terus saya harus ngajak bicara apa Bu Glory? Ya. Ya, Ya. gitu ya. Kalau sudah SMA, menurut saya itu diajak bicara goalnya itu apa? Untuk kedepannya. Aku aja Goalnya dulu anak, dia ini goalnya goalnya anak. Dulu dia SMP, aku sudah ajak bicara, kamu tuh maunya apa? Ya kan cita-cita. Ini bukan masalah dulu belum pandemi loh ya gitu. Nah, pasti kan dia punya cita-cita apa yang gini. Nah, ajaklah dia untuk seperti ini. Apa yang menjadi cita-citamu itu tidak pernah akan bisa terrealisasi kalau kamu tidak menyelesaikan ini, Iya. yang sekarang ini gitu. Ya, ya. Nah sama juga gitu bahwa yang mengalami pandemi ini, Ya. yang mengalami bukan hanya kamu, Betul. yang online school bukan hanya kamu. Nah kalau tadi kan persoalannya katanya gurunya nerangkan nggak jelas, Nggak jelas ya. betul. Mhm. Nah saya rasa sekarang anak muda itu kan harusnya biasanya malah kalau nggak jelas itu kan Kritis. bukan ngomong. Google. Betul. Heeh. Satu buka Google. Tapi yang kedua gini, biasanya kan deket ya, ada deket sama temennya kecuali kuper banget, nggak punya temen gitu. Ya, Kalau deket kan sekarang ada WhatsApp, bisa telepon, Bisa ya tanya. medianya itu apa saja. Maksudnya kayak gini, kalau aku nih berteman sama kalian, anggaplah kita berteman bertiga. Kalau aku berasa nggak jelas, aku bisa kontak kamu dan Betul, kamu dong. betul. Lu jelas nggak tadi si Miss ini atau Sir ini nerangkannya? Ya kalau kamu jawab jelas, gue pikir dong. Iya, iya. Jadi siapa yang Kok salah gue nih? yang bodoh gitu kan istilahnya. Iya, iya, betul. Tapi kalau gini, kamu juga bilang iya ya nggak jelas banget. Ini bilang iya gue bosan banget tuh kalau si Sir ini nerangin gitu. Nah maksud Cari aku kayak jalan gini, keluarnya. mari Iya. belajar untuk menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari problem Itu begitu. penting sih. Itu Ajari prinsip yang anak penting. kita gitu. Nah kalau kamu sudah tanya belum sama teman kamu gitu ya kan.
jelas semua nggak temanmu? Lah kalau anak kita bilang, iya temanku semua jelas, lah berarti ada problem dengan kamu. Iya, Iya kan? Gitu. Tapi kalau gini, iya Mi, si ini juga nggak jelas, si ini memang dasar ini. Nah kita jangan jadi bagian problem. Bagian problem itu apa? Tadi mengkonfirmasi dengan Iya, berkata, berarti memang begitu. memang Mami juga sebel tuh sama sisternya itu. Atau Mami sebel tuh sama Missnya itu, sok kecakapan aja. Misalnya kayak begitu. Ini nggak menyelesaikan Menyerang fisik. masalah. Gitu. Iya kan gitu. Tapi begini, loh kalau si A, si B, si C, si D Iya. dan kamu ada 5 nih udah nggak jelas, apa nggak bisa kalian itu gimana untuk maksudnya ngomonglah ke sirnya ini atau missnya ini, Lapor ke kepala gurunya. sekolah. Ya kan untuk misalnya nih gimana Pak ini nih kita nggak jelas loh Pak yang kemarin atau Bu atau Miss, kalau sekarang nggak tahu ya kalau sekolah internasional. Ini gimana? Aku rasa seperti itu kan ya gitu. Dan anak sekarang itu kan apa ya? Saya itu baru belajar yang bahasa Ibrani. Ada satu yang unik yang saya pelajari begini. Katanya kalau di Indonesia ini kan mami-mami, kalau anaknya pulang sekolah kan yang ditanya gini kan, tadi belajar apa gitu kan. Terus kalau ulangan nilaimu berapa gitu. Nanyanya belajar apa sama nilaimu berapa gitu. Kalau mami-mami di Israel, katanya nih gitu secara tradisi, mereka tanyanya begini. Kamu tadi di sekolah tanya apa? Oh wow. Oh. Oh wow. Bisa nangkep ya? Iya wow. Keren. Karena orang kalau bisa tanya, Yap. itu dia berarti mengerti. Ya. Seringkali kan kalau di Indonesia, aku kalau Ya. buat parenting seminar apa paling sedih kalau gini. Iya Diam. silakan kalau ada yang mau tanya, Yes, diem. didiemin. Ya. Tapi nanti begitu udah kelar, Bu, Oh anak iya. saya Oh iya ya betul, ampun. betul, Ya, betul. itu. Kita Iya. pernah jadi guru juga, kita merasakan juga hal yang Tuh sama. coy, bahkan bukan cuma guru, itu gue kalau pas jadi moderator apa webinar gitu. Iya, iya. Bapak Ibu peserta ada yang mau tanya, diam semua. Nanti tidak ada sesi tanya jawab personal ya. Baru mulai. Iya, iya. karena seringkali sejujurnya dianya sendiri nggak bisa tanya gitu. Ya. Apa yang mau ditanyakan? Nah itu berarti dia nggak nangkep gitu. Ya, Nah betul. Atau nggak dengerin. kalau misalnya nggak jelas gitu kan harusnya masa sih guru zaman sekarang kan bukan guru di era aku ya. Guru di era aku tuh galak-galak ya kan. Kalau guru sekarang itu kalau galak bisa dibully katanya sama Oh, iya. muridnya. Betul? Iya. Betul. Ya, Belum jadi sama orang kalau tuanya. nggak nah, apalagi ada apa namanya sekarang kelas mom Ya, apa aduh, yang aduh. ya Itu kan the powerful power loh. of Itu lebih powerful daripada mami-mami. yayasan Itu tuh bisa nggak lu? menggerakkan segala sesuatu iya. ya. Ya, jadi buat aku masih satu ada question mark gitu. Kalau misalnya kok sampai nggak jelas gitu. Nah, apa nggak coba tanya dulu ke teman-temannya Ya. gitu. Ajarin anak kita tuh menjadi orang yang istilah aku pakai istilah gampang aja nggak pakai istilah psikologinya. Jadi pribadi yang enak gitu. Yang fleksibel Ya. gitu ya kan. Ada masalah itu cobalah kita jadi bagian dari Ya. solusi. Jangan begitu ada masalah langsung berbeban berat banget kayaknya gitu. Dan Iya kan? sebetulnya kan di sekolah subjek pelajaran bukan cuma satu ya. Betul. Nah, Let's say Iya. anggaplah satu guru nggak jelas nih. Masa sih Iya, semua masa guru semuanya, nggak betul, jelas betul. gitu. ya. Iya Dan- dong gitu. Betul. Iya, gitu. itu sampai sekarang itu pun sebenarnya ini rada-rada ironis kenapa? Karena sekarang itu di IG segala macam di sosial media itu banyak sekali meme yang ngomongin mengenai guru itu sudah online, sudah Iya, iya. berusaha menjelaskan tapi nggak ada yang bertanya, silent semuanya. Bahkan ada beberapa yang pajang foto tante untuk Iya. menyamarkan bahwa dia nggak ada di situ sebenarnya Betul. dan segala Iya. macam. Dan mereka-mereka ini saya pernah ikutin satu sosial media dan mereka bilang guru-guru ini curhat. Saya itu sudah menyiapkan dengan susah payah. Iya. Tapi Betul. anak-anak tidak ada yang mau bertanya, apakah kalau misalnya seperti itu salah gurunya? Nah, seringkali Iya, tidak gitu. betul. Jadi kita memang harus reflect ke diri kita juga ya, Betul, tentu ya. Bukan betul. hanya ke gurunya atau Gurunya salah, gitu. atau ke online platform nih. Iya. Kenapa kok mesti Betul. online? Kenapa nggak tatap muka dan seterusnya? Betul. Dan orang tua itu sekali lagi harus membantu karena Ya. usia anak SMA kan masih remaja Ya. ya. Yes. Deo ingat nggak dulu waktu SMP ya yang ada satu guru. Jadi tadinya guru matematika atau apa ya yang tadinya tuh enak guru si A ini, tapi tiba-tiba diganti oleh guru B seperti itu. Dan guru B Sulit ini tuh biasanya tuh. menurut anak-anak di usia dia yang cowok Sampai kelas semua 2. waktu dulu Sampai itu kelas 2. sok apa ya So gaya. sok gaya. Nah, gitu. Nah, itu tuh bisa kan namanya orang tua kan memonitoring prestasi anak kan udah pasti ya gitu. Loh kok tiba-tiba kok drop gitu nilainya. Nah, ya duduklah kalau aku sih begitu ya dulu saya dulu begitu dan aku tanya dia gitu kenapa? Cobalah jujur kalau memang sulit Les. butuh les. Les, Aku ya. bilang begitu kan ya. Udah les Namanya kita nah
gitu. Loh, enggak, gue emang matematika nggak gitu jago, bro. Nah. Tapi ditambah dengan faktor si Iya. Nah, gitu. terus akhirnya jujur dia ngomong bahwa Nggak kamu senang sama bilang gurunya, aku iya. nggak suka mas sama gurunya. Ini bukan masalah online saja loh, gitu ya kan? Tapi kalau boleh jujur ya, kalau dipikir-pikir sebenarnya yang bikin nggak suka sama guru tuh sebetulnya bukan dari akunya sendiri. Itu karena sekelas nggak suka sama guru ini. Gua kalau nggak suka, kalau gue suka, betray. Iya, betul. Iya kan? Betul, Anak betul. kalau Akhirnya anak gimana? remaja Iya. gitu kan. Jadi Iya, sejujurnya iya. kalau boleh kalau dilihat sekarang nih sebagai orang dewasa lihat ke belakang, nggak ada yang salah sih sama guru itu sejujurnya. Nah, Nggak ada yang salah. kamu masih ingat enggak yang Iya, aku iya, bilang iya, sama iya. dia waktu itu? Aku bilang apa? Kenapa kamu enggak suka? Lalu dia deskripsikan nih si guru Iya. itu. Topinya ganti-ganti. suka Ya suka kan? gaya Terus- gitu loh. Lu bayangin nih guru sekolah gua kan sekolah Katolik kuno. Ya lu juga sekolah Katolik kuno kan. Guru tuh kan ada satu template tertentu bentuknya Iya, kayak iya, gitu iya. aja gitu kan. Nah, ini tuh mungkin karena masih lebih muda. Yes. Jadi gaya gitu loh. Anti bro. mainstream. Iya, iya. Kayak Kalau ngerti nggak sih sekarang. kayak Iya. pakai buckle-nya beda lah, Iya, bajunya iya, warnanya iya. beda kan baju bebas kan. Iya, Tapi kalau yang lain tuh kan baju semuanya lu Iya, inget, default, udah Terus default, kamu jelas. bilang waktu itu Iya. topinya ganti-ganti. topinya pakai Ma. topi lah, topinya ganti-ganti lah gitu loh yang kayak ngerti Luar nggak sih biasa. gaya gitu. Dia tuh mungkin sebenarnya pengen ngikutin Sebenarnya, zaman. Iya, dia sebenarnya. pengen menggunakan pendekatan itu. Cuma tapi salah. Tidak berhasil. Nah, Tidak Terus berhasil, aku gagal. bilang sama kamu Iya. waktu dulu, aku bilang gini, waktu dia topinya ganti-ganti, Emang pakai duit kamu. nah dia malakin kalian semua enggak? Maksudnya kalian tuh dipalakin, tahu Iya, kan? iya, dimintain Dipalakin. duit gitu. Dia heran sama pertanyaanku dulu karena dia masih SMP kan waktu itu. Dia bingung, ya enggak lah mah. Terus kalau dia pakai baju ono, pakai baju ini, dia minta duit kalian enggak? Dia jawab, enggak. Kenapa lu pusing? Aku bilang gitu. Ya benar. Kenapa lu pusing? Kecuali lu dipalakin. Iya, gitu. iya, itu Itu bisa nggak jadi boleh. kriminal. Itu Lapor. kriminal, Iya, itu udah udah. kriminal. Duit dia sendiri. Mau ganti potongan rambut Suka-suka sebulan 4 dia. kali gitu ya kan. Iya, iya, Artinya suka setiap ganti-ganti minggu. potongan rambut, suka Nah ganti dia potongan bilang rambut. Iya, ke iya. potongan rambutnya ganti. Iya, iya. Aku bilang emang dia minta diguntingin rambutnya sama kamu gitu. Iya, benar, Nah maksud saya begini. Kan setelah dia menjadi orang dewasa dia bisa flashback itu dan ya geli sebetulnya gurunya nggak ada yang salah. Tapi kan begini. Di usia Iya, iya. itu, waktu itu, dia dan, nah apalagi dia berkata ya bahwa seluruh kelas gitu. Jadi kan merasa bener kan gitu. Ketidaksukaan itu kan bener gitu loh maksudnya. Nah masa kita saya yang waktu itu udah usianya usia mami-mami ya kan gitu. Masa aku juga ikut mayoritas juga. anak-anak ini. Iya. Itu kan aneh gitu kan. Aku enggak, walaupun gini, dalam hati kecilku ini guru kok ya aneh-aneh. Dalam hati kecil saja sebagai orang tua tuh disimpan gitu ya kan. Iya. Paling ceritanya sama om. Tapi di hadapan dia, saya itu mengajari Deo ini menjadi bagian solusi dan bukan problem gitu. Aku bilang sama dia, terus Kak satu, ya kan dia udah nggak malakin kamu. Akhirnya kan dia bilang iya, dia bilang gitu kan. Yang kedua, kalau kamu istilahnya prestasi kamu, nilai kamu terjun bebas, yang rugi guru itu atau kamu? Iya. Dan dia jawab, ya aku. Hmm. Nah terus, gue bilang gitu, kamu mau terus-teruskan ini atau yang penting kamu dapat pelajarannya ini dan ya nggak peduli sama gurunya ini gitu. Saya tahu itu tidak mudah di Iya, buat usia anak, iya, waktu betul, anak itu. ABG, iya. Itu kita mesti mengetahui juga bahwa ini Iya. kita bukannya menyudutkan si anak ya Bukan, tante dalam hal gitu. ini enggak. Bukan, Ya. tapi aku bilang begini, aku mengajak kalau temenmu begitu semua, kamu ngikuti temenmu tidak menyelamatkan kamu. Yes. Yes. Apakah begini, oh ya ini karena semua temennya juga enggak suka, ya itu keputusan sekolah, emang cari guru gampang ya kan gitu kan. Susah, Pak. Nah, jadi aku bilang ke dia gitu, walaupun teman-temanmu juga nggak suka, nggak ada urusan sama teman-teman kamu gitu loh. Kan nilainya nggak nilai kolektif kan, Iya. nilainya sendiri-sendiri. Nah. Nilainya Kelas kan nggak gandeng-gandengan Nah, kan iya, gitu. iya. Betul. Aku bilang begini, mari belajar untuk melihat gini, kecuali kamu dipalakin, kecuali Pak Guru itu setiap kali mau ganti topi, kamu punya uang jajan berapa? Sini bagi sama Bapak, terus besoknya dia ganti topi, itu nyebelin sih. Ya. Itu kriminal sih. Itu perlu dilaporin. kriminal. Itu perlu dilaporin kalau itu Nah, ya. tapi kalau tidak, jadi kan gini, anak yang waktu itu ya usia SMP itu diajak punya perspektif yang berbeda, memandang satu persoalan gitu loh. Nah itu sebetulnya kita menolong anak kita itu menjadi lebih dewasa, lebih mature dari teman-temannya, gitu. Ya kan?
Dan itu tugasnya orang tua nggak sih sebagai yang Betul. sudah lebih dewasa? Betul. Karena Betul. karena seringkali seperti Iya kan? tadi buat anak yang seumur Nggak segitu kepikir. ini valid Ya, gitu. ya. Perasaanku Betul, valid, apalagi perasaanku temennya benar. semua Apalagi gitu. satu kelas. Betul, Ya, betul, nah, betul. jadi sama juga, apalagi Iya. ini sudah SMA, Aha, ya aha. kayak begitu gitu. Marilah duduk dan ajak bicara, bukan dimarahi ya. Iya. Saya juga bisa kalau waktu itu dimana, pokoknya mama nggak mau tahu, kan mama udah nyekolahin kamu, udah bayar mahal gitu. Ya. Betul. Pokoknya mama mau minta nilainya itu bagus, nggak peduli gurunya gimana, ya nggak bisa juga Iya, gitu. betul, Tapi kan mental mau pasti. mengerti, ditanyain kenapa sih? Mama pikir kamu ini kemarinnya baik kok nilainya dengan dilesin. Memang bukan kuat di bidang matematik, ya disupport dengan les. Tapi setelah di les itu baik. Lah guru lesnya juga bingung, kenapa kok tiba-tiba bisa jelek Bu? Ya kan, nah ini kan ya ada pembicaraan begitu. Ya kan, itu saja SMP. penting. Lalu diberi perspektif sudut pandang yang beda dari satu masalah yang dipandang sama oleh semua temennya. Yap. Ya kan, kan seperti itu ya gitu. Jadi kalau kita cuman bosan-bosan aja, jutek-jutek aja, marah-marah aja, pertanyaanku apakah itu menyelesaikan masalah kita? Kalau aku selalu mikirnya gini, kalau dengan marah, dengan jutek, dengan bosan itu menyelesaikan masalah, ya go on, go ahead gitu. Betul. Tapi kalau tidak, Malah ya nambah. ajaklah anak kita itu berpikir gitu. Itu merugikan buat siapa gitu. Ya, seperti itu. Mungkin untuk anak, tapi juga kayak begini. Kalau tadi kan katanya papinya juga Usahanya mandek. usahanya mandek, mandek iya, ya juga unfortunately, stres. Nah, ya, gimana? ini Bapak Ibu Saudara yang memang kita harus tahu itu anak remaja itu memang sangat-sangat rentan gitu istilahnya dengan yang namanya suasana rumah ya. Sangat Atmosfer ya. Betul, sangat berpengaruh gitu. Suasana rumah itu sangat-sangat ngaruh dan ya memang nggak ada orang luar yang bisa bantu ya. Kalau orang luar bantu kan nanti dikira kepo kan. Seperti itu gitu. Harus kita sendiri. Maksudnya begini, ya suami, istri gitu ya. Idealnya ya duduk bersama ini tuh kita gimana ya dulu kita kalau dulunya let's say aku anggap dulunya oke-oke ya Ya. keluarga ini. Kok sekarang kita misalnya makan kalau malam makan jadi kayak begini. Kayak nggak ada Suasananya nggak suasana. enak. Betul Iya, kan itu iya. pasti semua merasa ya. Iya, betul. Nggak cuman anak ya sebetulnya kalau. Iya. Nah ini ya harus makanya kalau saya tuh senang menjadi orang itu bagian dari solusi. Bukan bagian dari problem. Karena apa? Karena Tuhan itu bagian dari solusi. Yes. Kenapa? Karena dia bilang bahwa pencobaan yang kamu alami pencobaan yang Pencobaan biasa. biasa. Ya, Tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Lalu Allah menyediakan jalan keluar. Itu yes, jangan lupa, itu pada dia. waktu kamu dicobai, Allah menyediakan jalan. Jadi kalau Anda dan saya tuh bertekad menjadi bagian dari solusi, artinya kita satu partai sama Tuhan. Yes. Betul. Betul? Yes. Ya kan kalau bagian dari problem satu partai sama Yang situ. Ya itu yang Iya. sebenarnya Kita partai jalan keluar. Ada jalan Nah, keluar. ya, selalu ada Selalu jalan ada jalan keluar, selalu ada kan, jalan, gitu. selalu Nah, ada jalan. aku ingat Filipi 2 ayat 3 itu berkata begini. Aku sih nggak tampilkan kan ini bahasa Indonesia dan bukan sampai panjang ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sepertinya ayat ini sederhana, tapi ini mungkin perlu dipraktekkan ya. Iya. Jadi kayak kalau semuanya minta dimengerti gitu ya. Anak remajanya minta dimengerti karena aku bosen Iya. dalam kayak gini. Papinya minta dimengerti Ya. karena usahanya baru mandek, aku stres. Maminya berasa kok semua gua. Ya. Gua harus ngurusin ini, gua harus gini. Ya enggak selesai Ya. gitu. Ya selalu harus kalau idealnya semua saling mau mengutamakan yang lain. Iya. Itu paling ideal. Tapi kalau tidak, kembali lagi. Aku selalu berkata bahwa siapa yang lebih kenal Tuhan? Nah, itu dia. Siapa yang sudah lebih mengerti? Yes, Ya, betul. dewasa rohaninya walaupun mungkin usianya lebih muda dari yang lain, tetapi ya itu yang harus berdiri Dia untuk yang mesti sacrifice. memulai ya istilahnya. Memulai nanti ya. gitu, untuk menjadi solusinya. Memutuskan atmosfer yang tidak enak itu tuh Betul. memang harus di break gitu. Betul. Karena seringkali Ya. seperti yang Anda misalnya tadi bilang gitu, ketika di dalam kondisi seperti ini anak mengalami seperti ini, kemudian si misalnya ibu mengalami hal seperti ini, saya merasakan seperti ini, terus kemudian suaminya juga merasakan hal yang berat segala macam. Ya bener banget sih ketika kita di meja makan, mungkin sebelumnya kita penuh dengan tawa, penuh dengan obrolan dan seterusnya. Tapi karena di dalam kondisi yang sangat-sangat sulit seperti itu, akhirnya nyuap aja tuh males. Dan akhirnya dari bahasa tubuh aja kelihatan tuh. Iya, Seringkali kita makan tuh semangat, ada kali-kali tertentu yang memang kita tuh lagi berat dan akhirnya yang tadinya kita happy jadi
bertopang dagu Iya. segala Betul, macam. betul. Dan itu kalau misalnya itu kalau misalnya sesekali mungkin masih make sense. Tapi kalau udah bertahan terus, sudah berkerak, quote unquote sudah berkerak, harus Lebih ada yang sulit. break, sudah Ya, harus ada yang betul. memutuskan untuk oke, ini cukup, ini sudah cukup sampai sini. Dan ketika Iya. itulah baru ada jalan keluar ya tante Betul. sebenarnya ya. Kita kan tanya dulu, enak nggak suasana kayak Yes, begini? itu dia. Ya. Ya kan? Yap. Kalau kita saling jutek, kita cuman stres satu sama lain terus kayak begini, Yap. kelar ndak masalahnya? Ya. Malah makin pelik. Karena kan gini, sekarang ini kan tidak ada dari kita, satupun dari kita yang bisa memastikan gitu. Istilahnya Nah, itu kapan dia. gitu. Yes. Selesai pun ekonominya balik Ya, lagi bener, kapan bener. gitu. Yang tadinya Iya. bilang mandek itu ya dalam nama Tuhan Yesus segera Balik. Iya, segera tapi- kembali. tapi Betul. Siapa yang bisa Nggak memastikan? tahu, Betul, betul. Planning selalu ada. Yes. Ya. Betul? Kayak seperti Menteri Pendidikan kita planning bahwa Juli nanti semua harus sudah Tatap muka. offline Ya. gitu ya kan. Planning dan kita support, kita kawal dengan Yes, doa amin. pastinya. Ya. Tetapi tidak ada juga yang bisa memastikan. Yes. Ya. Itu nggak ada yang berani. Ekonomi diupayakan, makanya Indonesia nggak mau lockdown kan Ya. Pak Jokowi. Kenapa? Karena ya nggak mau ekonominya mandek. Ya, Tetapi ya harus diakui memang menurun. betul, Drastis iya gitu. betul. Iya kan gitu, dan semua kan juga sudah diupayakan seperti itu gitu. Tapi ketika di dalam keadaan yang memang serba tidak pasti ini, Yes. kita mau apa Yes, gitu. itu dia. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, Iya. apakah kita akan stay di sini saja, tidak Betul. bergerak, Dan atau kita mau ngamuk, kita mau Iya, stres, kita mau ini, ngaruh. tidak menyelesaikan Yes. itu prinsipnya. Yap. Kalau dengan amuan kita, dengan stresnya kita Covid-nya itu pergi. COVID-nya pergi, Lakukan. masalahnya selesai, ya lakukan. Mari saja. sama-sama. Mari sama-sama kita bersepakat. Ya gitu. Jadi ya marilah gitu. Yang anak remaja dimengerti memang karena usianya. Justru butuh orang tua yang dewasa yang bisa. Kalau ini ibu atau ibu ya yang tanya ini kan pasti berarti ibunya sangat concern. Mungkin juga ikut mendengarkan Ya. sesi dari Ya, betul. evening tea. Artinya adalah ibu yang at least mau belajar kebenaran firman Tuhan ya. Nah menurut saya ibu saja yang berdiri dulu Ya, menjadi quote unquote pahlawan ya Yes. seperti itu. Pahlawan seringkali harus sacrifice memang ya. Coba menciptakan suasana yang enak dengan anak dulu, lalu misalnya dengan apa ya, dengan walaupun mungkin kita sedang kondisi keuangan sedang tidak bagus banget gitu, tapi yang namanya hadiah kan nggak harus mahal ya. Misalnya dengan reward. sesekali membeli makanan yang Yap. itu kesukaan papinya, kejutan yang sudah lama mungkin itu ya Iya, seperti betul, itu. betul. Hal-hal kecil yang Hal kecil yang Ya. papinya tiba-tiba loh kok ada makanan ini, dan tiba-tiba yang sudah lama nggak pernah senyum ini Yes, senyum. betul. Itu kan hal-hal yang kecil Itu kelihatannya yang bisa ya. mendobrak tembok Betul. kedinginan itu tadi justru Betul. ya. Nah lalu Ya. misalnya dengan yang anak remaja ini, saya kemarin dapat cerita dari menantu saya Margot bagaimana memberikan reward gitu ya, diiming-imingin lah gitu ya kan di depan karena harus menyelesaikan, ini juga enggak mudah, anak preschool harus menyelesaikan sekian banyak 19. assignment ya seperti itu, Coloring. 19 apa tuh coloring. Halaman. Ya mungkin untuk papinya yang dari desain, ini omnya yang dari desain merem kelar ya. Tapi anak umur 5 kan susah. Nah ya tetap kita juga enggak bisa bilang gini, mami nggak mau tahu, pokoknya ini tugas dari sekolah, selesaiin. Kalau enggak kamu bukan anak mami. Ya mungkin dia Wow. Berat ya banget ya. jangan ya banget, seperti itu gitu. Tapi dengan dikasih reward, nah reward itu pasti yang anak ini kan suka. Kalau anak kecil ya, reward yang anak ini suka. Sehingga ketika ini loh mami udah beliin, tapi nggak boleh dibuka dulu. Kamu kelarin dulu. Kelarin dulu. Dan itu menjadi seperti kayak suntikan Fuel, energi semangat. yang Ya, wow semangat. Iya, benar, ya. Semangat 45 gitu sampai Even ketika sampai kita udah bilang udah enggak apa-apa, it's okay. dia Gitu. bilang enggak gitu ya, dia kelarin. Ya, memang itu ya, itu bukan Ya, memanjakan, tetapi itu kan ya kita mengerti usianya dia ya. Ya. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau SMA, apakah nggak butuh reward? Tetap butuh, saya rasa. Iya, tapi bentuknya mungkin lain. Betul, Ya, bentuknya ya, ya. lain. Ya. Mungkin ya kalau misalnya secara keuangan kita memang nggak bisa apa yang mungkin dia kepingin, misalnya Gadget arloji, dia baru, pengen ya, apa, ya. tapi enggak ya nggak perlu yang itu. Tetapi kan reward itu kan sebetulnya bentuk untuk putra-putri kita ini mengerti bahwa kita itu sebetulnya apa tuh
care sama dia, mau empati sama dia, Menghargai. dan kita tuh sayang sebetulnya Iya, sama dia. betul. Betul. Ya kan Iya, gitu. Mami saya dulu dalam keadaan ekonomi yang mungkin kurang oke gitu. Tapi saya tahu beliau menyayangi saya dengan apa coba. Ketika saya itu ulangan menghadapi ujian yang itu berat banget buat saya. Karena waktu itu kan saya juga sambil sakit, sambil harus fisioterapi. Itu bentuknya apa? Ketika saya menghafalkan pelajaran gitu sampai malam. Mami, ya ini orang kuno ya. Itu tiba-tiba membuatkan mie godok Jawa. Seperti itu. Dan tahu-tahu sudah disiapin. Semarang. Seperti itu. Kan saya orang Semarang gitu ya. Aduh, itu. Mie Jawa. Itu tuh saya tuh kayak, aku tuh kayak disupport, ngerti kan ya gitu. Kayak, ya udah gitu, maksudnya ini lo makan dulu. Nih ya namanya mami-mami orang Jawa ya, iklan makan lu kebayang dulu. iklan. Kebayang nggak iklan ya? Kebayang iklan kan ya? Konsep nih. Waduh. Dan ketika aku itu melanjutkan belajar itu Lebih tuh semangat. lebih semangat Iya, gitu betul, loh. Betul, Maksud betul. aku dan, gitu. Dan kita tahu bahwa kita nih ada yang mendukung. Ya, betul. Itu penting banget buat remaja karena Iya. bahkan dulu aku mungkin sharing pengalaman sedikit juga. Kalau misalnya tante mie godok dulu kalau misalnya di aku itu dikasihin termos yang isinya air anget sama dikasih sachet-sachet minuman yang memang sebelumnya mungkin udahlah nggak usah jangan atau gimana tapi dikasih gitu untuk menyemangati Nah. minum kalau misalnya lagi teler capek minum. Itu sangat kayak Seneng kan? wow ternyata gue didukung gitu. Gitu. Ya, ya, Jadi ya. bukan harus sesuatu yang bentuk handphone, arloji, enggak sih. Harus. Kalau apa itu ya berat maksudnya kalau itu ya. anak tuh dibuat mengerti bahwa aku tuh mami papinya tuh support kamu, mengerti walaupun di dalam keadaan yang seperti ini pun kami tetap support. Tapi ayolah jadi anak yang dewasa. Ya, jadi anak yang berangkat kamu itu kita mungkin bisa encourage Bu dengan berkata begini, yang di depan nanti Lebih berat. itu ada hal yang bisa jadi lebih berat. Gitu. Siapa sih dulu dari kita yang pernah berpikir akan ada pandemi seperti ini, betul? Ya. Terlalu baik bilangnya bisa jadi. Pasti lebih berat. Nah, Terus semakin orang semakin betul. tambah umur Dia pasti naik kan menghadapi level, betul. menghadapi hal yang lebih berat. nah, ini istilahnya ayo kita bersiap gitu, Yes, ya kan? betul. Pasti ada maksud Tuhan yang baik. Yes. Nah, itu gitu. Ya, jadi jangan itu namanya mengasihi. Ya. Ya, kalau memanjakan lain, memanjakan diturutin aja. Ya kan jutek, ya udah kita juga ikut jutek. Itu nggak menolong apa-apa Bapak Ibu Nggak bikin Saudara. jadi berkembang ya, nggak bikin jadi Nah, lebih dewasa, itu. jadi Ya. anak kecil terus nanti. Ya, saya bersyukur punya orang tua juga yang mengasihi saya tetapi bukan memanjakan Yes. Yap, gitu. betul. Ada kalanya ketika saya itu down dan merasa mengasihani diri sendiri, ya mami saya, papi saya itu berkata bahwa bukan waktunya untuk seperti itu kamu gitu. Yap. Masih ada banyak hal yang kamu itu punya hal-hal banyak positif yang kamu bisa gali ke Yap, potensi. yap. Yang seperti itulah aku udah sering cerita Yap. kan dia OTK ya seperti itu ya. Oke, move on ya berarti. Pertanyaan ketiga, anak saya autis dan sama tapi problemnya juga merasa bosen sekolah online. Ya. Sekarang kerjaannya malah asik nonton YouTube dan main Instagram setiap hari. Ya ini mungkin kasusnya lebih beda ya. Maksudnya kondisinya itu lebih Kondisinya- challenging iya, mungkin. iya. Ini juga tidak disebutkan Umurnya, umurnya, jenis kelamin juga, tapi Tapi kalau bisa Kondisinya main seperti ini. IG ya Harusnya juga pastinya agak sudah lumayan remaja. ya. Sudah lumayan, betul. Kalau seanak kecil kan YouTube ya nonton bisa tapi kayak Daud ya, tapi IG Instagram enggak belum kan lagi. ya, Iya. belum ya. Ya oke, memang betul. Kalau anak autis itu penanganannya pasti rada beda, Yes. ya. Tapi yang kita semua juga harus tahu begini, yang namanya anak autis itu bukan berarti totally nggak punya perasaan yang sama dengan yang bukan autis. yes. Dalam artian gini, anak autis bisa marah, Ya. anak autis bisa capek, anak autis bisa happy, anak autis bisa bad mood dan good mood. Ya. Yes. Termasuk anak autis juga bisa jatuh cinta Ya. dan kepingin dijatuh cintai juga bisa. Ya. Ya gitu. Nah bedanya di mana? Kalau seperti itu berarti bedanya di mana? Bedanya di level kedewasaannya. Jadi usianya misalnya sama-sama 17 tahun ya, let's say 17 tahun, harusnya kedewasaannya kan segini gitu. Nah ini sekian. Tergantung autisnya. Ada yang mild, ada yang lebih berat, bisa jadi segini. Seperti itu. Nah ini yang orang tua perlu pahami dulu. Ya jadi
anak autis tetap punya perasaan seperti perasaan-perasaan anak-anak biasa yang tidak autis. Apa itu? Ya bisa sukacita, bisa sedih, bisa good mood, bisa bad mood, semuanya termasuk bisa jatuh cinta dan kepengen dijatuh cintai. Seperti itu, ya. Nah, bedanya di kedewasaannya. Nah, yang kita harus perhatikan adalah begini, kalau misalnya masalah bosennya online school, ya mungkin orang tua, kan gini, sekali lagi ya, biasanya kan anak-anak autis bersekolah di sekolah tertentu ya, Yeah. bukan di sekolah biasa. Yeah. Nah, yang notabene semuanya juga anak-anak autis. Nah, biasanya kan ada persatuan orang tua juga kan, seperti itu, tidak lepas-lepas, justru butuh untuk orang tua yang lebih solid kan bersatu. Nah, mungkin bisa orang tua ini juga saling bertemu ya, membicarakan gitu bahwa kok oke. ini gimana anak-anak, mungkin nanti kan akan ada keluar cerita-cerita. sharing ya, jadi. Sharing, Saling betul. bisa bantu. Iya, Jud. Saya bisa bantu Iya. dan apa ya yang kita bisa upayakan, mungkin kita bisa datengin gurunya untuk atau Zoom dengan orang tua, bukan dengan anak-anak ya, tapi buatlah 1 kali sesi, 2 kali sesi Zoom yang Bu atau Pak atau Miss atau Sir gimana ya ini, kok ini kan begini-gini ini, apa mungkin seperti misalnya kan yang aku tahu aja misalnya di preschool OTK ini kan anak-anaknya aja bukan autis, tapi anak-anak preschool yang de facto memang dilihat ya udah mulai ya bosen ya sebetulnya kan sekolah-sekolah seperti ini itu bosen kalau dibangunin bosen, toh nggak ketemu, maminya mungkin bilang yuk bangun kamu mau ketemu temen gitu. Ketemu apanya kan dia gitu kan nggak ketemu. layar. Lalu kan dibicarakan kan antara pihak guru-guru lalu dengan para orang tua murid. Mam, gimana nih kalau kita mau merencanakan untuk field trip, Yes. ya seperti itu gitu. Oh boleh Miss gitu. Ya kita harus bicara sama orang tua nih. Ya kalau orang tua setuju, kalau enggak ya kan Iya, gitu. bener. Ternyata Hati-hati. disambut baik Ya. ya. Terus field trip itu memang tidak bisa setiap kali, tidak bisa setiap minggu sekali pun tidak bisa. Tetapi kan ini menyiasati ya Ya. seperti itu. Nah anak autis itu mungkin juga, saya tidak berkata bahwa anak autis seperti anak preschool, tidak Ya. ya. Kita harus mengerti ini karena banyak orang tua juga atau orang lain yang berpikir bahwa anak autis palingnya dia walaupun kayaknya gede tapi dia kayak anak TK. Enggak selalu begitu juga Yes, sih yes, ya, yes. gitu. Ini yang kita harus waspadai gitu. Nah, tapi tetap orang tua ini kalau anak autis harus lebih terlibat aktif ke gurunya. Gitu, untuk bicara ke gurunya. Ini kok begini ya, ada seperti ini dan ya kita nggak usah bilang anak kita kan autis ya, gurunya kan udah tahu memang dia ngajar anak autis kan. Iya, Lalu disiasati apa seperti itu untuk supaya sesekali mungkin ada pertemuan yang fisik ya, yang offline tapi dengan prokes. Biasanya juga sekolah anak autis bukan yang penuh. Betul, kan? betul. Waktu jumlahnya offline lebih pun kan sedikit. jumlahnya juga betul, sedikit. betul. Kalau penuh nggak Dan mungkin bahkan mungkin gurunya kepegang. lebih dari 1 atau 2. Biasanya Iya, per kelas biasanya ya, asisten, per betul. kelas. Nah, ya. mungkin misalnya bukan pelajaran tapi misalnya makan di mana atau Ya, misalnya ya. pelajaran sambil di luar itu sangat membantu untuk anak autis. Ya, Jadi ya, misalnya di outdoor maksudnya Ya. seperti itu gitu ya. Tapi mungkin dalam kesempatan ini saya pengen menyentil sedikit seperti ini. Harus tetap orang tua itu harus terlibat seperti anak biasa juga ya. Ketika dia sangat aktif main YouTube, itu kan kita tetap harus awasin ya. Kita tetap harus terlibat, bukan kepo, tapi terlibat YouTube apa sih yang baru kamu tonton? Yang menarik kamu itu game apa sih? Itu kita jangan nggak mau repot gitu istilahnya. Termasuk begini, apa yang dipost setiap kali oleh putra-putri kita di Instagramnya. Itu biasanya orang kan akan post sesuatu yang satu menarik minatnya dia. Apa yang sedang menjadi passionnya dia gitu. Nah anak autis pun jangan dianggap disepelekan gitu. itu Toh dia problemnya, autis, iya. Instagramnya biarlah main Instagram aja. Enggak begitu Ya, Yes. ya. gitu. Karena begini, ketika anak autis ini usianya sudah cukup ya, misalnya usia SMP atau SMA, kan tadi saya bilang dia tetap punya rasa seperti layaknya anak remaja itu Ya. punya, gitu. Dalam artian dia bisa juga ketika melihat kalau ini cewek, dia melihat cowok yang cakep, dia juga bisa jatuh cinta, bukan abnormal. Iya. Ya. Beda dengan retardasi mental. Iya. Nah, Nah, itu sekali suka lagi. kecampur-campur Beda, tuh. Itu iya. beda betul, gitu. betul. Nah demikian juga kalau anak autisnya cowok, dia melihat cewek mungkin juga bisa Yes, naksir yes. gitu loh. Tapi karena gini, tingkat kedewasaan fisik dan tingkat kedewasaan mentalnya ini beda, agak nggak pas gitu, itu yang bahaya. Ya.
Maksudnya begini, kita harus aktif untuk melihat dia itu aktif post di Instagram apa. Kita sebagai maminya atau papinya pasti kan kita pasti lebih pintar harusnya ya gitu kan. Bisa ngelihat kok anak ini passionnya seperti ini. Kok setiap kali ngomong tentang cowok misalnya. Kok setiap kali ngomong tentang cewek kalau dia cowok ya. Terus kayak ke arahnya tuh selalu kepengen masalah yang percintaan-percintaan. Nah ini kita harus protect. Kenapa? Karena banyak orang jahat di luar sana. Ya. Yang akan memanfaatkan. Karena ingat, secara fisik dia Sudah bertumbuh dewasa, normal. Ya, betul. Tetapi secara pengertian bahwa oh yang seperti ini tuh tidak selayaknya orang itu buat joke ke kamu. Ya. Itu dia belum tahu. Ya. Seringkali bukan belum tahu, lambat tahu. Ya, ya. Dia berasa seperti itu tuh nggak apa-apa. Seperti itu. Karena memang sudah di-post, itu sudah jadi konsumsi dia sehari-hari di sosial media. Ya gitu, saya pernah ditanyain oleh seorang anak autis, begini, tante aku diminta sama teman-teman aku di challenge. Challenge apa gitu? Challenge untuk ngomong apa? Kok challenge untuk ngomong apa? Jadi kan sepotong-sepotong ya Kak, ngomongnya di WhatsApp aku. Ngomong bahwa aku itu, kalau aku memang berani, kalau aku memang suka sama cowok itu gitu, aku harus bisa declare itu di WhatsApp grup pertemanan. Nggak tahu mungkin itu WhatsApp kelasnya atau apa. Terus aku bilang gini, untuk apa? Dan aku tanyanya gitu, untuk apa? Jawabnya, ya untuk menunjukkan bahwa aku ini memang berani. Berani mengemukakan bahwa aku itu suka sama cowok itu. Kalau anak biasa, sebetulnya di usia yang SMP kan nggak mau, Ya. malu, betul nggak? Iya, Betul. iya. Tapi anak ini nggak tahu Iya. itu. Ya. Dan Karena itu dia bilang begini, nanya. Ya masih bersyukur Masih ya untung mau nanya. nanya. Ya, itu dia. Apa aku boleh declare di WhatsApp? Lalu aku jawab, hatiku terenyuh sih sebetulnya. Aku bilang begini, ketika kamu menyukai seseorang, yang harus tahu hanya orang tersebut dan bukan orang lain semuanya. Apalagi dalam bentuk dideklarkan di Yes, WhatsApp. pengumuman jadi ya. Gitu. Iya kan begitu. Untuk juga memberitahu saja karena kamu wanita dan kita ini orang timur gitu. Lebih baik secara halus dengan sinyal-sinyal, perhatian yang sopan gitu. Bukan dengan declare Ya. gitu. Tapi ini dia nggak ngerti. Ini gitu. usia berapa tante? Sorry kalau boleh Waktu tahu. itu ya, waktu bertanya ke aku mungkin sekitar 15-an. Usia 15, 14, 15. Ya, so SMP akhir Iya, ya. SMA SMA awal, akhir. ya. Makanya SMA dia awal, sudah ya. mulai Iya, itu suka dia. kan seperti itu gitu. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu Saudara Iya. kalau Dibiarin dimanfaatkan oleh orang yang sekian tahun lebih tua Yes. yang memang jahat. Ya, ya. Ya. Karena ada aja yang begitu sebenarnya. Betul, gitu. Karena justru dia lambat Ya. kedewasaannya, tapi dia mungkin hatinya tulus gitu, maksudnya suka sama ini. Ini dimanfaatkan. Ya. Ya, nah ini lepas ya, ini intermezzo ya, tetapi saya rasa kebetulan karena yang bertanya ini tentang anak autis ya, selain kalau yang masalah online schoolnya bosen dan sebagainya itu sebetulnya nggak terlalu sulit sih, bisa diatasi dengan tadi mami-mami yang the power of mami-mami Solid, ya. yang solid, bareng-bareng. Dan dia bisa Ngomong, kerja sama gurunya. Betul, betul. kerja sama Iya, gitu, bisa. disiasati. Kalau gurunya nggak punya ide kreatif ya harusnya punya ya mengasuh anak autis ya. Agak sedih. Sekarang Nah. udah sosial banyak banget. Mau Iya. cari di mana-mana kita bisa cari idenya. Betul. Iya, Nah, yang kalau penting kita mau. misalnya nggak punya ide, ya diberi ide mami-maminya ini. Di miss ya. link, di miss linknya, di miss lihat Send, miss. copy paste gitu. Ya seperti itu. Tapi yang lebih harus diwaspadai justru sebetulnya adalah Sosial media itu ya justru. betul. YouTube Ketika dan IG aktif, itu. tadi kan bilangnya soalnya aktif di sosial media ya. Cobalah ibu-ibu cek and recheck. Dia itu suka post-post apa di sosial media. Nah itu Tapi sorry tante, tapi tentunya juga dengan cara yang sopan ya. Maksudku gini, karena kembali lagi ke pernyataan tante tadi bahwa anak-anak yang meskipun mereka autis, mereka pun punya perasaan sehingga sebenarnya ketika mulai beranjak dewasa, kan mereka punya sense of privacy sebenarnya. Ada orang-orang tertentu tuh ya orang-orang tua nih mungkin di acara-acara tertentu mungkin kelihatan gitu, mereka bisa dengan mudahnya kan ini anak autis, nggak apa-apa lah gue rebut aja atau misalnya gue memperlakukan dia sama seperti nggak anak bisa, kecil. nggak Nah, boleh. itu dia. Bisa, karena nggak udah boleh. remaja. Iya, itu dia. So kita memang harus hati-hati juga Iya. dengan cara untuk kita ya, dan getting info. sekali Ya. lagi tetap komunikasi yang heart to heart itu tetap di atas segalanya ya. Yes, itu dia. Karena dengan komunikasi yang ya sebetulnya bukan hanya anak autis kan ya. Ya. Misalnya aku dulu dengan dia walaupun cowok loh ini, tapi kan karena Nggak autis. suka ngobrol heart to heart kan akhirnya berani untuk bilang tentang cewek. Ya, Oh sudah jadi sudah ngerti gitu. Oh mulai dia mungkin naksir dengan seseorang. Nah
anak autis jangan dipikir enggak perlu gitu. Jadi ketika dia itu misalnya kita ajak ngomong heart to heart kan akhirnya dia misalnya bilang bahwa, "Ma kenapa sih kok kok sampai aku udah usia segini kok nggak ada cowok yang suka sama aku." Atau misalnya kok nggak ada cewek yang mau aku ajak ngobrol misalnya ya kalau dia cowok. Jangan dipikir karena dia autis nggak punya perasaan itu, punya gitu. Nah tapi harus kita arahkan yang benar gitu. Ya kan, jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang lain yang jahat ya. Nah iya, jadi sebetulnya sih kalau aku boleh mengibaratkan ya kondisi kita saat ini, kita semua sih sebetulnya ini kan seperti kondisi di padang gurun ya. Padang gurun itu kan tepinya mana, nggak kelihatan, berakhirnya mana. Padang gurun itu bukan seperti jalan lurus loh ya. betul. Kita kan tahu kan, kita kebetulan sedang belajar TA tentang padang gurun nih di leader ya. Nggak ada batas dan itu semuanya kering dan seolah-olah Pasir semua. pasir semua, tidak ada apa-apa, tontonan tidak ada. Ya walaupun bilang, oh Bu Glory kok lebay, enggak lah, enggak kepada dong, puji Tuhan kalau Anda menganggap bukan seperti padang gurun ya puji Tuhan. Tapi saya mau ingatkan aja dulu saya pernah ngomong kan ya, aku pernah ngomong bahwa padang gurun itu sebetulnya kan bahasa Ibraninya midbar. Ya. Yang artinya adalah speech. Ya kan? Inilah tempat sunyi di mana kita itu belajar untuk mendengar suaranya. Bukan hanya komplain, bukan hanya marah, tetapi gini, kalau ini belum selesai-selesai sebetulnya apa sih maksud Tuhan? Ya. Yes. Waktu kemarin kan Hadi sama Deo pernah bilang bahwa ini ya salah satunya hal yang bagus dari pandemi karena kita bisa ada online yang tadinya misal dia aja itu ada esensial yang kalau kemarinnya membina youth ya hanya yang bisa datang. Tapi kalau ini ada yang dari Surabaya. Solo, dari mana, Nah, ya. seperti itu Ajaib, bisa. Kan bukan kita suka situasi ini, tetapi kita bisa melihat sisi positifnya dan apa sih sebetulnya Tuhan itu mau bicara apa sih sama saya di masa yang seperti ini ya gitu. Jadi aku minta ditampilkan satu quote lah, boleh dibilang quote gitu ya. The wilderness is where we get to know him. Yes, amin. Ya kan? Pasti gitu. Ada jalan yang dia itu mau bukakan untuk kita sebetulnya. Kalau kita mengenal dia. Ya kan? Bahkan mungkin jalan yang baru. Betul enggak? Kayak yang kita belajar kemarin. Saya minta ayatnya ditampilkan. Boleh tolong ditampilkan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Apa nih maksudnya? Kita suka bilang enak kemarin ya. Ini tuh memang. Nah ya kita bisa traveling, kita sekolah bisa ketemu teman gini. Iya benar. Tapi kalau kita terus ngomong seperti itu menyelesaikan masalah enggak? Itu pertanyaannya hari ini tuh itu ya. Apakah itu menyelesaikan masalah? Ya gitu kan. Nah lanjutannya apa? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya gitu ya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Which is ini kan sesuatu yang impossible. Sesuatu yang nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan yang mau buat, nothing is impossible. Betul gitu. Tapi kalau kita terus noleh ke belakang terus, ya nggak lihat dibuatin jalan juga nggak lihat gitu. Ini ayat yang spesial buat both of us ya. Lu buat nunggu apa? Kerjaan. Buat kerjaan dulu, buat PH. Nah, gue juga. Gue Waduh, dulu ajaib banget nunggu Cimar ini juga dapatnya ayat ini. Ini ayat yang luar biasa banget. Keren. Iya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara ya. Kita yang sudah seusia saya mungkin, yang lebih muda lagi, yang masih seperti anak-anak muda ini. Sama-sama kok kita ini sedang ada seperti di wilderness kan. Seperti di padang gurun kita ini. Nggak ada yang bisa pastikan kok ujungnya mana nanti. Semua bisa planning, semua bisa berharap dan mengawalnya dengan doa, itu harus. Tapi nggak ada yang bisa, gue pastiin. Nggak ada yang berani bilang begitu. Itulah padang gurun. Nah tapi di padang gurun ternyata kerennya ini adalah midbar. Ya kan? Speech gitu. Saatnya Tuhan berbicara gitu. Karena ya nggak ada apa-apa. Kita mungkin jadi yang dulunya mungkin nggak sorry itu saya ya. Yang dulunya Bapak Ibu take it for granted karena Bapak Ibu kerja, anaknya titipin sekolah beres. Sekarang mau nggak mau harus perhatiin karena di rumah.
Iya, Jadi betul, keluar masalahnya ya gitu. Suami dan istri yang tadinya mungkin cuek-cuekan karena ya udah pagi bye-bye berangkat kerja, sekarang harus mengatur supaya kalau Zoom suaranya nggak jadi distract. Ya kayak itu aja kan perlu kolaborasi. benar. Ya kan seperti itu. Tapi kan ini kalau kita mau legowo gitulah istilahnya. Dan ya kita itu mau melihat dari perspektif yang berbeda. Mungkin nanti kita banyak yang keluar dari padang gurun habis-habisan ya ada. Dan memang banyak yang begitu. Iya. Tapi kan kemarin kita sudah belajar Sulamit. Yang keluar dari padang gurun dengan bersandar. Ya, betul. Menjadi apa? Bersandar pada kekasihnya, menjadi lebih close dengan Tuhan. Yang dulu mungkin tidak pernah membuat mesbah keluarga jadi punya mesbah keluarga. Itu Punya waktu karena sekarang Iya. di rumah terus kan. Itu. Ketemu, akhirnya jadi bersekutu bareng. Betul, yang seperti bapak-bapak ini, yang kalau misalnya kemarinnya masih istilahnya bukan work from home tapi work from office, mungkin ketemunya hanya sore hari. Ya, betul. At least sekarang gini, mungkin bukan ngurusin anak ya, tetapi gini, makan siang mungkin kan pasti berhenti. Ketemu. Lihat nih gitu, maksudnya ribetnya makan siang, crowdednya makan siang, anak yang masih sekecil Nasya ngelempar ini itu ya. Jadi kita aware sih, jadi benar-benar Betul, akhirnya gitu. jadi istilahnya bisa berempati dan dari situ kita yuk sama-sama butuh apa, kita sama-sama cari jalan keluar. Betul, dan Komunikasi keterlibatan terbangun. itu pasti nantinya kita rindukan. Yes. Ketika kita sudah kembali ya gitu, iya ya ada momen-momen mungkin 1,5 tahun, mungkin 2 tahun, who knows, ya kan tidak ada yang tahu. Tapi at least ada momen di mana Tuhan izinkan waktu itu ya, aku itu terlibat. Aku lebih repot tetapi ternyata ada kontribusi sesuatu. Dan itu pasti rewarding ya tentu. Pasti Betul, rewarding. pasti. Kalau kita mau lihatnya dari sisi positif. Betul. Betul. Tapi kalau kita cuma ngamuk-ngamuk doang, anak kita juga ilfil. Makin buruk malah bisa jadi. Ya, jangankan anak yang sudah gede, anak sekecil Nasya dan Daud pun mungkin dalam hatinya ya, mungkin belum bisa terlalu komentar, dalam hatinya, lu ngapain di rumah sih? Kayak gitu kan gitu maksudnya. Betul enggak? Lu biasanya pergi mulu. Ya. Nah, tapi kalau itu kita mau bareng-bareng ya melihat ini dan kita tahu the wilderness is where we get to know him, itu akhirnya kita akan dapat sesuatu gitu. Nah, milih mana? Pilihan memang selalu bebas ya. Kita kan waktu milih bebas, cuman nggak bebas terhadap akibat dari pilihan itu, konsekuensinya gitu. Mau keluar dari padang gurun habis-habisan, nggak dapat apa-apa, atau mau keluar dari padang gurun dengan sukacita karena kita makin mengenal Dia. Ya. Nah, menutup ini karena ini kan sesi terakhir, aku pengen ngasih bonus. Untuk kita sama-sama nyanyi yuk. Biasanya kan Tante Glory dan Om Gana yang nyanyi. Nah, ini kita mau nyanyi lagu God Will Make a Way. Ya, kebetulan Hadi WL ya. Deo WL, saya tinggal ngikut aja ya. Nah, mau nyanyi God Will Make a Way dalam bahasa Inggris dulu, terus bahasa Indonesia. Jadi gitu ya. Inggris, terus langsung Indo gitu. Silakan. Di komando aja. Ya, Deo deh, WL, aku kan ngikut. Nah, ya, ayo. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Sekali lagi ya, sama-sama katakan God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku
dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Sekali lagi tangan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Aku tiba-tiba pas nyanyi ini, tiba-tiba aku inget siapa coba. Yang di padang gurun yang udah desperate banget, udah hampir putus asa. Anaknya pun udah dibuang jauh-jauh karena dia berasa kayak, aduh ini bakal mati nih anak gua. Hagar. Hagar loh Bapak Ibu Saudara. Bukan Sarah, Hagar, betul. Dan dia bilang, ditanya sama Tuhan, ya kan Hagar itu. Kenapa? Dia bilang, aku udah gak kuat gitulah kalau pakai bahasa saya ya. Dan dia bilang gak bisa minum, anak ini bakal mati. Bahkan air susunya dia juga udah kering. Tapi Tuhan tiba-tiba bilang apa? Lihatlah. Ya, aku mendengar Ismail itu artinya Tuhan mendengar. Keren sih ya Ismail itu ya. Aku mendengar, Tuhan mendengar, Yahweh mendengar. Itu Ismail, arti kata Ismail. Dan tiba-tiba apa? Coba lihat. Ada sumur. Masa sih nggak diomongin siapa yang galiin sumur itu, betul nggak? Artinya betul kan ya? God will make a way where there seems to be no way. Jadi sebetulnya hanya seems to be no way. Seems to be. Nampaknya seperti. Ada. Ketika kita kayak Hagar tuh, kayaknya kita tuh udah putek semuanya gitu ya kan. Udah mendingan mati aja gitu ya. Nggak bisa lihat. Bahwa sebetulnya yang lu butuhin apa? Air kan? Ada sumur di situ, tapi saking nangis terus nggak lihat, yang dilihat air matanya. Ya tiba-tiba waktu nyanyi ini aku ingat, ya makanya aku sebutin. Ya semoga lah semuanya menjadi lebih baik ya Bapak Ibu Saudara. Pasti. Dan kita sungguh-sungguh berharap dengan sesi hari ini pertanyaan-pertanyaannya pun bisa terjawab, menjelaskan, semakin mengerti, semakin paham, dan juga dari situ merasa terberkati dan kita juga bisa sharekan ke orang-orang yang lain juga yang mungkin membutuhkan apa jawaban-jawaban seperti ini juga, gitu ya. Dan apa ya pandemi masih ada, even I think sampai kita nanti kelar libur juga masih di dalam masa pandemi gitu. Cuma kalau kita bisa pegang bahwa Tuhan tuh pasti punya jalan buat kita ya. 1 Korintus 10:13. Bahwa ya kita jadi nggak cepet nyerah gitu, ya kan Bapak Ibu teman-teman semua. Ada hope selalu karena kita tahu Tuhan kita, even waktu kita honestly kalau kita mau jujur sekarang masih ada jalannya. Cuma kayaknya kok jalannya makin sempit terus kita mulai panik kan gitu. Betul. Even tapi sampai udah kelihatan nggak ada jalan pun God will make a way. Betul. Bahkan di padang belantara, di padang gurun. Jalan yang baru. Even kalau jalannya udah habis pun dia bikin jalan yang baru. Betul. Ya jadi juga jangan berhenti berharap. Jangan takut untuk berencana. Ya. Kita kan HOTK juga berencana. Nanti ulang tahun ke-20 di bulan September. Kita berencana onsite. Ya. Onsite Bapak Ibu, onsite. Apa pasti bisa? Ya kita kawal dengan doa kan. Kita seperti berharap. itu. Gitu. Jadi jangan takut berencana tetapi kita juga terbuka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan koper tadi. Ya, jangan Jadi nggak kecewa gitu kan. Jangan percuma lah kita ngerencana ini itu. Ntar juga kan itu lagi angkanya tinggi lagi. Itu namanya pesimis. Ya. Oke. Jadi kita Evening Tea with Gloria Aditya udah selesai sampai hari ini. Tapi kita libur selama berapa? 2 minggu ya? 2 minggu, 2 kali Jumat. 2 kali Jumat, kita libur sama 2 kali Jumat. Selamat
apa ya? Selamat Selamat break. liburan. Iya, selamat break. Gua mau Tanggal 28 kita bisa mulai lagi ya, ya. 28 Mei. 28 Mei. 28 Mei kita mulai lagi. Nanti pasti ada sesuatu yang baru. Ya. Amin. Ya, semoga ya ada sesuatu yang baru. Iya. Dan kita masih bakal bahas firman Tuhan lagi pastinya Ya, kan ya. pasti Pasti. we will Ya. going strong. Tetap Terus, kita we terus. will go strong. Ya. Ya. Dan juga jangan lupa untuk tetap kita membuka untuk usulan topik dan Betul, juga terus pertanyaan. aja ke Ya. email itu, ke Iya, email iya. HOTK. Ke email Ya, ini di layar. hotk.gmail.com. Jadi nggak usah ragu, aduh libur, ya udahlah gue libur juga nih usulan topiknya. Jangan. Silakan dikirimkan. Kalau misalnya kurang nyaman dengan email bisa taruh di komen. Komen. Iya. Comment section. Jangan di live chat. Karena kalau Hilang. di live chat hilang. Hilang. Gitu kan. Ini kita bakal tampung terus. Nanti kita bakal bikin ini periodically ya. Kita bakal Betul. rutin, kita bakal bikin ini karena ya kita tahu bahwa ini membantu banyak orang Betul, Yap. membantu untuk memahami sekali. dan segala Iya, macamnya. betul. Mhm. Oke. Dan juga jangan lupa sekali lagi like, subscribe, Yes. dan share apa berita kebenaran firman Tuhan ini Betul. sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya agar semakin banyak orang yang diberkati, semakin luaslah kerajaan Allah. Betul, amin. Itu Bapak dia. Ibu kalau mau memberikan perpuluhan, Ya. mau memberikan persembahan, bisa ke nomor yang ada di layar. Ini bisa scan juga QR code-nya, bisa melalui fintech itu, e-wallet, atau ke nomor yang sebentar lagi akan diberikan. Yes, nomor ini, nomor rekening, bisa ditransfer ke sini, bisa di screenshot. Kami sangat bersyukur dan percayalah ini memberkati bukan hanya kita, memberkati banyak orang juga. Amin. Ya kan, yang kita bisa pakai untuk memberkati banyak orang. Oke, kalau gitu evening tea selesai dulu. Selesai dulu, Ya, kita selamat wrap up. libur. Ya, selesai. Ya. Ya. Libur. Ya, selamat libur. Sampai ketemu tanggal 28 Mei. Terus Ya. berkati. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Jika Anda merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, jangan lupa like dan subscribe channel HOTK Indonesia, serta pencet gambar loncengnya, dan mari bagikan juga kepada teman dan saudara atau keluarga Anda yang lain, dan dengan melakukan itu Anda telah menjadi garam dan terang bagi sesama, seperti yang Tuhan minta untuk kita melakukannya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi-sesi khotbah saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.